Minta bantuannya ke Alkitab elektronik kalau misalnya saya nyebut ayat. Hosea 6 ayat 6. Saudara, ada dua hal yang Tuhan suka di dalam hidup ini. Yang pertama adalah dikatakan sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Di dalam bahasa Inggrisnya tidak dikatakan kasih setia, tetapi I desire mercy. Ini ayat yang dikutip Tuhan, aku menghendaki, pergi dan pelajari arti firman ini, aku menghendaki belas kasihan. I desire itu satu keinginan, it's not wish, it's not just want, but desire. Tuhan betul-betul menginginkan ada satu belas kasihan. Yang kedua adalah mengenal Dia. Apa yang ahli Taurat dan orang Farisi tidak miliki, bukan kehidupan ritual, bahkan bukan kehidupan moral. Yang mereka tidak punya adalah mereka tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain. Yang kedua, mereka punya doktrin yang benar, mereka punya kristologi yang benar, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan yang mereka sembah. Sehingga ketika Mesias di depan mereka, waktu Yesus tumbuh di Nazaret, mereka uji dengan doktrin mereka. Bukankah Mesias dari Bethlehem? Tidak mungkin Mesias dari Nazaret. Yesus tidak menjawab. Padahal Yesus lahir di Bethlehem. Mesias itu raja, engkau hanyalah anak tukang kayu. Apa masalahnya? Karena mereka tidak mengenal Tuhan Allah yang mereka sembah. Semua ide agama, mereka mencari Tuhan dan tapi mereka tidak pernah mengenal Tuhan. Tetapi apa yang dibawa Yesus itu membawa sesuatu yang baru. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tuhan tidak membawa dua kotak namanya kasih karunia dan kebenaran. Tetapi kasih kebenaran, kasih karunia dan kebenaran itu datang, ada di dalam Dia. Bahkan dikatakan melalui kepenuhannya ayat 16, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, apa yang dibawa Kristus adalah membawa dari sebuah regulasi, membawa ke dalam dirinya. Dan melalui dirinya kita boleh mengenal Tuhan sebagai Bapa. Bagaimana kita menemukan Tuhan? Tuhan mengajarkan yang pertama, kita menemukan Tuhan. Tuhan berkata, ketika aku haus, berilah aku minum. Ketika aku lapar, berilah aku makan. Dan Matius 25, orang-orang yang mengikut Dia, yang percaya pada Raja, dia berkata, Raja, kapan aku memberi makan? Kapan aku memberi minum? Mereka yang sudah masuk dalam tempat yang berbahagia, masuklah dan berbahagia, terimalah kerajaan yang sudah disediakan. Mereka berkata, kapan aku memberi? Kapan aku memberi minum? Makan, memberi tumpangan. Ketika engkau melakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina, engkau melakukan Tuhan. Anda tidak dipanggil untuk menolong semua orang. Tetapi kita dipanggil untuk menyambut orang yang dihadirkan dalam hidup kita. Yang Dia memang diberikan kepada kita untuk kita menjadi bejananya, untuk menjadi aliran kasih Tuhan kepada mereka. Nah, yang kedua, ternyata Tuhan untuk kita kenal, Anda tidak bisa mengenal Dia sebagai Tuhan, sebagai Raja. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Gate-nya pertamanya, Anda harus mengalami Dia sebagai Bapa. Sebelum Anda kenal Dia sebagai God, sebagai King, you have to know Him as a Father. Kalau dalam tabernakel itu melewati pintu gerbang, ku masuki gerbangnya dengan apa? Hati bersyukur. Apa itu bersyukur? Percaya
akan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Dan ternyata ini masalah yang mendasar. Anak yang hilang, itu yang hilang siapa? Anak bungsu atau anak sulung? Saya tidak dengar suara. Dua-duanya. Anak bungsu hilang karena dia keluar dari kebenaran. Tetapi anak sulung hilang karena dia tidak mengenal kasih karunia. Tetapi yang menarik keduanya, problemnya mereka gagal untuk mempercayai kebaikan bapaknya. Saya tunjukkan. Anak bungsu, kenapa dia minta warisan sebelum bapaknya meninggal? Saya nangkep, kira-kira gua kalau nggak ambil sekarang, jangan-jangan dia nggak pernah kasih. Tunggu dia mati. Sampai kapan? Dia tidak percaya akan kebaikan bapaknya. Sehingga dia minta. Waktu dia pulang, dia ngomong apa? Dia berkata, bapak aku gak layak disebut anak bapak. Di satu sisi memang baik, rendah hati. Tapi dia berkata gini, aku jadikan orang upahanmu aja. Betul? Dia gak percaya bapaknya menerima dia sebagai anak kembali. Anak yang bungsu terhilang karena gagal percaya akan kebaikan bapaknya. Bagaimana anak sulung? Anak sulung itu lebih ironis. Dia berkata, bertahun-tahun aku melayani bapak. Betul? Tidak pernah melanggar perintah bapak. Saya nggak perlu sebutkan ayatnya, ada pasti. Di Lukas 15. Kira-kira kalau hari ini orang Kristen kalau minggu suka bolos atau setiap minggu datang ke gereja? Tidak pernah absen. Terus dia berkata, bertahun-tahun aku melayani Bapak. Kira-kira jemaat biasa itu terlibat pelayanan? Pelayanan. Tapi dia berkata, satu anak kambing, aku gak pernah dapat. Ada sebagian orang, dia berkata, dia mau megawai sama Tuhan. Saya katakan jangan kepingin jadi hambanya Tuhan dulu. Jadilah anak Tuhan dulu. Baru jadi hambanya Tuhan. Saya mau jadi anaknya Tuhan, bukan pegawainya Tuhan dulu. Saya hambanya Tuhan. Dalam tanda petik saya pegawainya Tuhan. Tetapi fondasi hidup saya bukan pegawainya Tuhan. Fondasi hidup saya karena saya anaknya. Ini just kidding. Pegawai kerja dibayar, enggak kerja enggak dibayar. Kalau anak kerja dibayar, enggak kerja tetap dipelihara. Amin. Hukumnya berbeda, paradigmanya beda. Anak yang sulung dia bilang, aku enggak pernah dapat satu anak kambing. Kenapa? Bapaknya jawab apa? Nak, punyaku itu punyamu. Jadi yang membuat dia tidak terima, itu bapaknya atau dia sendiri. Yang buat dia tidak ngalami anak kambing, satu anak kambing, itu bapaknya atau dia sendiri. Dia sendiri. Pikirannya dia, beliefnya dia, mentalitinya. Kenapa orang Israel nggak bisa masuk tanah perjanjian? Karena mereka tidak taat. Ibrani 3:18. Kenapa mereka tidak taat? Ibrani 3:18. Lalu disambung 19. Mereka tidak masuk karena mereka tidak taat. 19. Kenapa mereka tidak taat? Karena mereka tidak percaya. Kenapa mereka nggak percaya? Karena mereka nggak punya hati seorang anak. Saya baru dicelikkan kita ngomong hati Bapa. Tetapi adakah hati anak di dalam diri kita? Tuhan itu mengeluarkan bangsa Israel dengan harga yang mahal. Itu Paskah, itu lambang dari kematian Tuhan Yesus sendiri. Tetapi tiap kali ada kesulitan, orang Israel selalu berkata, gua mati ini di sini. Kenapa? Masa lalunya 400 tahun mereka diperbudak.
Mereka melihat pemimpin selalu adalah orang yang memanipulasi mereka. Belief mereka membuat mereka selalu berpikir mereka akan ditipu, mereka akan dibawa mati di padang gurun. Mereka tidak percaya atau dengan gagal untuk mempercayai kebaikan Bapa di dalam hidup mereka. Makanya mengucap syukur itu adalah tindakan iman. Mengucap syukur itu bukan terima kasih. Terima kasih Anda terima sesuatu, Anda terima kasih. Mengucap syukur itu adalah tindakan iman. Meyakini kebaikan Tuhan di dalam keadaan yang baik maupun tidak baik. Itu mengucap. Artinya mempercayai kebaikan Bapa. Saya akan bawa Anda dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah sebuah perjalanan. Waktunya gak cukup, tapi saya akan coba singkatkan. Dari Bapa, sapaan kita sebagai Bapa, dan diakhiri sebagai apa? Pemujaan, penyembahan kepada Dia sebagai Raja. Kita lihat, Bapa kami yang di surga. Bapa, apa? Bapa. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang nun jauh di sana. Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir, yang melawat. Bapa, hati seorang anak. Saudara, waktu Abraham mengajak Ishak naik ke gunung Moria, dan dia tanya, Bapa, di mana ini ada api, ada kayunya, korbannya di mana? Kira-kira apa yang harus dijawab Abraham? Abraham jawab, ya kamu ini nak. Kalau Anda jadi Ishak, kira-kira gimana? Lari dong, betul gak? Anda pernah baca, aneh gak? Ishak itu gak lari. Ini luar biasa. Ishak itu gak lari. Ada orang-orang dalam perjanjian, dalam Alkitab, mengajarkan kita hati seorang anak. Hati seorang anak itu percaya bapaknya baik. Percaya. Nah ini sampai tadi titik ekstrim. Disembelih pun dia percaya bapaknya baik. Itu hati Yesus kepada bapaknya. Saya kalau sedikit melihat hati Tuhan, saya gak tahan. Bapak itu gak tahan. Disuruh naik salib, ya Bapak. Dia percaya. Saya bertanya, adakah itu di dalam hatimu? Hati saya. Tuhan itu baik. Semua pasti jawab ya di alam sadar kita. Saya mau tanya di alam bawah sadar. Di bawah permukaan. You in your subconscious. Sebagian orang subconscious berkata, Tuhan itu agak baik. Tuhan itu kadang-kadang baik. Tuhan itu baik tapi enggak sama saya, sama dia. Cabut itu semua. Masukkan kebenaran itu. Tuhan itu baik. Ketika bait Allah itu di bait suci itu diresmikan oleh Salomo, nyanyian diajarkan pada Daud apa? Sebab dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Sebab dia baik. That's the foundation. Dia baik. Ayub 13 ayat 15. Kalau ada bahasa Inggrisnya, coba ditayangkan bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesianya terus bahasa Indonesia. Anda akan terkejut melihat terjemahan yang berbeda. Ayat 15. Lihat ia hendak membunuh aku. Ayub 13 ayat 15. Tidak ada harapan bagiku, namun aku membela perilakuku di hadapannya. Betul? Jahat banget itu Tuhan membunuh dia. Bahasa Inggrisnya. Saya kadang-kadang gregetan sama yang terjemahkan. Though he slay me, I will trust him. Sekalipun dia membunuh, sekalipun bukan dia membunuh saya, sekalipun dia bunuh aku percaya sama dia. Anda punya enggak? Saya enggak ngomong begitu. Saya punya enggak? Kita berdoa, kita punya hati seorang anak. Saya ingin tunjukkan langkah demi langkah. Bapa kami yang ada di sorga. Ada di sorga. Dikuduskanlah. Bapa, sebutan Bapa. Saya baru dapat hadiah. Tahu nggak Maria Sandi kasih Tuhan? Bagaikan langit yang membentang begitu luas
Kasih Tuhan tiada terhitung. Gak tahu. Pertolonganmu. Saya baru dapat hadiah. Saya lagi menulis buku. Dan paginya itu hari Minggu. Malam-malam saya nulis buku. Saya dengar lagu ini. Kok enak, saya cari di YouTube sambil ngetik. Tiba-tiba saya dapat, saya convert jadi MP3, saya setel sambil saya nulis. Tiba-tiba saya dilawat Tuhan. Saya masuk dan kata-kata ini sangat menyentuh saya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Saya dibawa masuk dalam hadiratnya. Saya enggak doa loh saudara, saya ngetik saudara. Tiba-tiba saya dibawa masuk dalam hadirat saya nyembah dia. Sampai kira-kira 1 jam saya ditunjukkan satu flashback dalam hidup saya. Bagaimana di titik kritis hidup saya. Di mana saya sudah habis kekuatan saya. Di situ saya melihat Tuhan menolong saya. Dan kata-kata tidak terhitung pertolonganmu di dalam hidupku. Saudara, saya berhenti menyembah. Saya lihat jam berapa saudara. 1:30 pagi. Dan tiba-tiba saya teringat. Hari itu ulang tahun saya. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Engkau menyapa saya di hari ulang tahun saya. Sungguh engkau Bapakku yang baik. Engkau Bapakku. Saya hambanya. Tapi saya mau berdiri di hadapan dia sebagai anak. Ada saatnya saya berdiri saya datang pada dia sebagai hamba. Tetapi fondasi hidup saya sebagai Bapa. Ayub berkata, sekalipun dia membunuh aku, menyembelih aku, though he slay me, I will trust him. Aku mau percaya sama dia, karena dia baik. Daniel, Sadrak, Abednego, Tuhan yang aku sembah bisa meluputkan aku dari api. Sekalipun dia gak meluputkan, aku tetap tidak nyembah patung Tuanku Raja. Karena aku percaya dia baik. Itu loh hati seorang anak. Apa bedanya Saul dengan Daud? Saul diurapi, tapi dia tidak pernah punya hati seorang anak. Daud bukan hanya diurapi, dia memanggil Tuhan itu orang perjanjian lama, Bapa. Bapakku. Perjalanan iman kita harus dimulai. Anda harus memiliki hati seorang anak. Percaya kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Mengenal namanya. Nama itu ajaib. Mazmur 91 ayat 14. Kalau dia memanggil aku dalam kesesakan, aku akan menjawab, aku akan meluputkan dia. Sebab ia mengenal namaku. Betul tak? Sebab ia mengenal namaku. Saya ada ayat, ada video klipnya, tapi waktunya nggak cukup. Boleh di copy nanti. Saudara, nama Tuhan kita namanya Yahweh. YHWH. Yesus namanya siapa? Aslinya Yesua. Yahweh penyelamat. Nah, YHWH itu nggak berani orang Israel mengucapkan, terlalu sakral. YHWH. Nah, kalau kembali kepada alfabet Ibrani, saya bukan ahli bahasa Ibrani, tetapi hanya ngutip aja. A itu artinya lembu, jantan. B artinya bet itu artinya rumah. Nah, YHWH, Yud He Wahe. Yud itu artinya tangan. Simbolnya tangan. He itu artinya windows, jendela. Behold, lihat. Yud he. Wah, itu apa? Fah atau wah. Paku. Jadi Yahweh, Yud he wahe artinya lihat to tangan, lihat to paku. Saya waktu lihat itu,
Saya bengong gila ini. Jadi Yesus, Yesua, Yahweh penyelamatku. Dia bukan hanya Bapa, dia menyelamatkan. Bagaimana kita bisa percaya bahwa Yahweh menyelamatkan? Bahwa Bapa itu menyelamatkan, bukan cuma ongkang-ongkang di sorga. Dia bukan Tuhan yang ongkang-ongkang di sorga. Dia menyelamatkan kita. How do you know? Behold the hand, behold the nail. Lihat tangan, lihat paku, engkau akan tahu dia menyelamatkanmu. Dia menyelamatkan. Dia bukan hanya di sorga nun jauh di sana. Dia hadir, dia melawat, dia menyelamatkan kita. Ketika kita berseru, apabila ia berseru kepada aku akan meluputkannya. Ketika engkau mengenal namanya, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan. Kerajaan sorga, apa yang dibawa Yesus, bukan sekedar sebuah agama yang baru. Kehadiran kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bukan filosofi, bukan ideologi. Kerajaan sorga adalah kerajaan. It's power. 1 Korintus 4 ayat 20. Kuasa, kebenaran, dominion. Tuhan berkata, carilah kerajaan sorga. Kalau Tuhan meminta kita untuk mencari, artinya bisa ditemukan. Ya. Mintalah, carilah, ketoklah pintu. Engkau akan menemukannya. Dan kebenarannya. Kebenarannya. Engkau akan diajak masuk berjalan. Setelah engkau masuk pelataran, pintu gerbangnya engkau diajak masuk dalam pelatarannya. Sebelum engkau menemukan ruang kudus dan menyembah dia sebagai raja. Engkau bukan hanya dipanggil untuk percaya, engkau dipanggil untuk berjalan. Yesus bukan tiket ke sorga, Yesus adalah jalan ke sorga. Apa bedanya tiket dengan jalan? Tiket Anda kantongi dan engkau jalan, dia akan ikut Anda. Tapi jalan, Anda tidak bisa mengantongi jalan. Anda harus di dalam jalan itu. And you have to walk. We don't need to walk, but you need to walk. Walk, move. Iman itu aktif. Iman itu bukan nonton, iman itu bertindak. Saya khawatir ada sebagian orang punya iman yang palsu. Kenapa? Tidak ada perbuatannya. Bagaimana kita tahu kita punya iman? Anda dan saya harus punya perbuatan. Wow, bertindak, berjalan, kebenaran-kebenaran kerajaan sorga. Haleluya. Bapa, hadiah apa yang saya kembali sedikit? Hadiah apa yang Tuhan, Anda dan saya bisa berikan kepada dia? Coba kita kembalikan diri kita yang sudah punya anak. Hadiah apa yang bisa kita berikan? Tuhan punya semuanya, betul? Saya kadang enggak satu. Salah satu adalah mempercayai dia baik. Bayangkan Anda dianggap anakmu jahat dan medit. Menyakitkan enggak? Menyakitkan enggak? Orang jahat aja enggak mau disebut jahat. Orang medit aja enggak mau disebut medit. Betul ya? Apalagi orang enggak jahat dan medit. Kalau anak saya tidak mempercayai kebaikan saya berkata, itu menyakitkan saya. 2 minggu yang lalu dia berkata, "Pak, aku boleh pinjam mobilnya?" Dia butuh mobil yang agak besar. Saya jawab, dia ada acara sama temannya. Saya jawab, "Ya boleh toh nak, wong kowe anakku. Pakaian, pinjam." Saya masuk itu, tes, engkau anakku. And I love you. Bapak. Anak yang hilang, gagal mempercayai bapaknya. Orang Israel gagal mempercayai kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan itu nyumbang berapa? 2 juta. Kalikan 3 kali makan, nasi bungkus berapa? Kasih makan, 10.000, 3 kali berapa? 30.000. Kalikan 2 juta berapa? Itu kalau harga Surabaya, harga Timur Tengah lain lagi. 60 miliar per hari.
Kalau Anda nyumbang 60 miliar, kira-kira datang ke komunitas itu, kira-kira gimana? Bayangan kita dihormati tuh. Orang Israel apa? Ngomel. Ngomel. Dan Tuhan bilang, mereka sudah menista aku. Saya belum cek bahasa aslinya. Banyak orang bicara hanya perintah-perintah. Kita ngerti nggak hati Tuhan? Ngomel itu berarti tidak Anda dan jadilah Tuhan. Jadi bayangkan Anda tuh jadi Tuhan yang nolong mereka, nyumbang 60 miliar per hari. Belum airnya, Aqua 5 gelas berapa? 70 miliar, 100 miliar per hari. Sehari loh, tiap hari. Berapa lama Pak? 40 tahun. Datang Anda itu diomeli. Menyakitkan enggak? Saya mendapati berapa banyak anak Tuhan gagal mempercayai kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah menyediakan kebaikannya. Dan itu nggak bisa diterima karena dia nggak ada iman untuk mempercayai kebaikan. Anak sulung, bapaknya bilang, punyamu, punyaku, punyamu. Ambil. Amin. Oke. Tuhan itu baik. Kita harus percaya dia baik. Dia baik. Dia baik. Dia pernah menghajar saya. Moga-moga cepet aja. Setahun 94. Saya nggak pernah minum obat 8 tahun. Seumur hidup saya lurus-lurus saja, lancar-lancar saja. Dan satu hari saya ingin keluar dari kerjaan, Tuhan belum kendaki. Apa yang saya alami? Saya kena siram air radiator, hancur muka saya. Dokternya yang merawat, ini nggak bisa pulih. Tapi nyatanya pulih. Saya pulang dari rumah sakit, saya tetap mau keluar. Apa yang terjadi? Rumah saya kemalingan. Perhiasan saya habis. Waktu yang kedua, pada waktu itu bukan saya lagi dugem, lagi ngajar sekolah minggu. Anda tidak bisa bayar ketidaktaatan Anda dengan pelayanan. Saya tidak merasa Tuhan jahat. Itu tidak tahu. Saya bersyukur Tuhan. Loh Tuhan, aku ini mau ajar Tuhan. Berarti aku ini anakmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saya flashback. Di situ saya nggak jadi keluar. Di situ saya dapat satu kepercayaan jadi wakil rektor. Di situ Tuhan siapkan saya bisa sekolah dan sebagainya. Kalau saya keluar itu semua gone. Ada nangkap? Tuhan itu baik. Amin. Dan saya tidak merasa Tuhan itu jahat. Saya 2 kali mengalami kejadian yang gak enak. Tuhan kau itu. Teman saya ketawa kalau lihat saya. Yunus. Saya dulu, ya itu cerita. Bener, 8 tahun. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba seperti ada gempa bumi. Dan saya tak tahu Tuhan sedang nyelentik saya. Tapi saya nggak merasa dibenci. Saya justru merasa disayang. Aku ini anakmu toh Tuhan. Kowe kok ngajar aku. Tuhan berarti aku anakmu. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena iblis berhasil memasukkan ide Tuhan itu nggak baik. Kamu ya kalau makan buah ini, kamu jadi seperti Tuhan. Tuhan itu sirik. Tuhan itu nggak mau kamu tuh jadi menyayangi dia. Betul nggak? Idenya kan itu. Kamu itu ditipu Tuhan. Ketika kita sudah nggak percaya Tuhan itu baik, habis. Saya udah jarang lihat film. Waktu minggu yang baru ini saya selesai semua tugas, saya nyetel TV, ada film Dracula. Oh saya nggak mau lihat gitu. Tapi saya lihat sebentar, di awal-awal, saya baru tahu ceritanya Dracula itu. Ternyata dia bangsawan, pengabdi gereja. Sangat melayani gereja waktu itu, gereja Katolik. Dia ikut perang untuk gereja, untuk Tuhan lah.
Istrinya dikasih surat sama musuhnya bahwa dia mati. Dia pulang, istrinya mati, bunuh diri. Ngamuk dia, kecewa habis. Siapa yang disalahin? Tuhan. Dan dia ikut setan. Saya bilang ngeri ini. Sebagian orang ketika dia gagal mempercayai Tuhan baik, setan masuk. Kekuatan kita adalah mempercayai Tuhan itu baik. Saya lompat tadi itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti, jadi kerajaan surga di bumi atau di atas? Di bumi. Semua orang yang percaya Yesus sudah terdaftar namanya di surga, betul? Tapi tidak semua orang yang percaya Yesus tinggal dalam dimensi kerajaan surga. Kalau telepon, semua punya SIM card dan terdaftar, tapi belum tentu sinyalnya ada. Itu namanya selamat tapi terhilang. No contact. No presence of God. No love of God. Tuhan selalu mengasihi kita. He always love us. The love from God always upon us. Tapi tidak selalu the love of God within us. Problemnya bukan Tuhan itu mengasihi. Ada nggak kasih Allah itu dalam hidup? Tuhan bilang, kalau engkau mencintai dunia, not the love from God, Tuhan selalu mengasihi kita. But love of God, kasih Bapa, itu ada Pak. Apa yang tidak dimiliki ahli Taurat? Yohanes 5:42, bukan love, bukan perbuatannya. Love of God, nggak pernah dijamah, nggak pernah ada di sini. Selanjutnya, ada 3 permintaan. Ini menggambarkan kuasanya. Ada 3 kuasa kerajaan surga. 1 Korintus 4 ayat 20. 3 kuasa surga yang mengcounter 3 kuasa kerajaan maut. Apa itu 3 kuasa kerajaan maut? Wahyu 6 ayat 8 dulu. Ada maut, namanya maut, dan Tuhan bilang gereja mengalahkan maut. Dia menunggang kuda hijau kuning. Di situ ada apa? Membunuh dengan pedang, kelaparan, dan apa? Sampar dan binatang. Saya mau ngambil 3 ini, karena 3 ini keluar terus. Di Yeskiel pasal 6 ayat 12, 7 ayat 15 dan sebagainya. Pedang, kelaparan, sampar. Pedang itu apa? Kuasa yang menghancurkan. Ketika Daud berzina, pedang masuk. Kalau Daud nggak berzina, Tamar nggak pernah diperkosa. That's what. Ketika Ayub diizinkan Tuhan, iblis menjamah. Manifestasi pertama apa? Pedang, rampok datang. Kuasa yang menghancur. Power of destroyer. To destroy. Kuasa yang merusak. Buat orang bangkrut. Buat rumah tangga pecah. Itu pedang. Buat orang saling membenci. Itu pedang. Anda harus tahu mengalahkannya. Yang kedua, Ayub jadi kemelaratan. Itu kuasa maut. Itu kuasa maut. Tuhan minta kita untuk hidup dalam kerajaannya, mengalahkan 3 kuasa kelaparan. 3, Ayub jadi sakit. Sickness itu bukan dari Tuhan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, 3 kuasa surga menyertai. Pertama, protection. Paskah itu apa? Passover. Maut. Kuasa yang membunuh tidak bisa menyentuh mereka. Amin. Tanda darah. Yang kedua, orang Israel keluar dari Mesir punya apa? Emas banyak. Power of prosperity, kemakmuran. Amin. Amin. Yang ketiga, orang Israel 40 tahun. Tuhan berkata, aku Tuhan yang kita mungkin belum mengalami sepenuhnya, tapi saya percaya gereja Tuhan harus mengalami secara bertahap. Sehat sampai akhir hidup. Kita belajar ngimani. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan. Dan saya amati orang-orang yang sudah masuk titik tertentu. Dia sehat sampai akhir hidupnya. Sampai pun dia meninggal. Tidak sakit. Meninggal gitu aja. Saya nggak katakan orang sakit berdosa. Tidak. Orang Israel sembuh, sehat, makmur dalam perlindungan.
kuasa kerajaan surga. Tuhan bilang apa? Lihat doa Bapa kami. Berikan padaku makanan yang bukan secukupnya. Makananku hari ini, jatahku, Hebronmu, warisanmu, bagianmu. Amin. This is the power of prosperity. This is a kingdom. Dalam satu kerajaan, keadaan warga negaranya itu tanggung jawab raja. Hidup dalam kemakmuran. Makmur itu bukan berarti, saya tidak berkata makmur, bukan kaya, makmur, prosper. Paspor itu lebih dari kaya. Orang kaya belum tentu makmur. Orang makmur pasti tidak kekurangan. Amin. Prosperity. The power to get well, to be prosper. Yang kedua, tolong disiapkan video klipnya, forgiveness. Bapa sentuh hatiku. Saya akan masuk ke sini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Kuasa yang menyembuhkan. Bagaimana caranya? Lepaskan pengampunan. Ketika kita mengampuni, kita disembuhkan. Strength. Saudara pernah, tolong ditayangkan teksnya Bapak sentuh hatiku. Tolong di video klipnya tolong ditahan dulu. Bapak sentuh hatiku, silakan. Betapa 55. Jangan terlalu keras, string aja. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Saudara tahu lagu ini lahir dari apa? Seorang gadis. Saya ketemu Pak Jason sendiri. Dia cerita, temennya SMP diperkosa sama ayahnya. Hamil, gila, dipasuk. Tidak ada satupun keluarganya mengunjungi dia. Jadi, berapa lama Pak? 12 tahun. Satu hari rantainya lepas. Dia jalan menuju rumah dengan satu tujuan. Dia mau bunuh bapaknya. Tiba-tiba ada satu sosok berdiri depan dia. Dan dia sebagai orang seberang, dia tahu, engkau kan Tuhannya orang Kristen. Yesus enggak menjawab. Yesus berkata, aku mengasihimu, ampuni ayahmu. Dia berkata, enggak bisa, berontak. Yesus mendekat, dipeluk. Aku mengasihimu. Dan dia mengalami kasih mengalir. Dia enggak mendengar kasih, dia ketemu kasih. Dia sembuh. Dia ampuni bapaknya, dia mandi keramas, sikat gigi, ganti baju, dia ampuni bapaknya. Dia kontak sama Jason, cerita tentang kisah hidupnya. Dan lahir lagu. Kau selalu memberi rancangan yang terbaik. Apa yang dialami pernah dirusak. Tapi dia percaya Tuhan itu baik. Mengampuni. Percayalah gak ada satu orang tidak pernah disakiti. Tapi ketika engkau percaya Tuhan itu baik, engkau dimampukan untuk mengampuni. Pengampunan tidak diberikan supaya orang itu enak, supaya kita sembuh. The power of healing. Kesembuhan itu naturnya kerajaan surga. Dari tatanya mengalir air. Siapa yang minum air itu sembuh. Bahkan hidupnya mengandung kesembuhan. Daunnya jadi obat. Kalau engkau tinggal di sana. Sebentar kita akan lihat film ini dan kita akan masuk dalam doa. Waktunya sudah gak nututi. Saya tahu diri. Kita lihat. Bisa, ya oke. Kalau bisa, ya oke. Seorang anak ketemu bapaknya di penjara. Seorang anak ketemu bapaknya di penjara. Dan apa yang dilakukan bapaknya sama dia? Bapaknya narapidana, brengsek abis. Tapi anaknya ada kasih Tuhan. Semua. Bapaknya wajahnya dingin tanpa perasaan.
Engkau mengabaikan aku, neglected me. Engkau menolak aku. Engkau menghina, despise bukan membenci, memandang rendah. Engkau nggak pernah menghargai aku, you despise me. Engkau memanipulasi cintaku padamu. Engkau manfaatkan aku. Bapaknya tanpa perasaan. Engkau mengambil semua kemampuanku untuk percaya atas hidup ini. Kau khianati ke aku habis. Dan ini ngeri apa yang dilakukan ayah kepada dia. Anda baca suratnya. Engkau bunuh mama. Engkau bunuh mamahku. Bapaknya masih diem aja, lihat. Engkau mengambil semuanya dari aku. Engkau merampas segalanya dalam hidup. Engkau hancurin aku. Bapaknya mulai disentuh. Dia ambil kertas yang terakhir. Dia tulis kertas itu. Papa, aku mengampuni. Aku memaafkan. Ketika anak itu melakukan itu, kerajaan sorga datang dengan segala kuasa dan rahmat-Nya. Saya minta lampu bisa dihidupkan kembali. Seluruhnya nggak apa-apa. Ya. Percayalah tidak ada satu orang di dalam hidup ini tidak pernah dilukai. Tidak pernah disakiti. Tapi Anda tidak perlu terluka ketika kita melepaskan pengampunan. Dari mana kita punya kemampuan? Ketika kita percaya Bapa itu baik. Mari kita bangkit berdiri. Yes. Mari kita buka kedua belah tangan kita. Saya nggak tahu keadaan Anda dan saya, keadaan Anda semua. Ini bukan soal kita ini pelayanan atau bukan. Kita ini manusia. Seringkali kita disakiti. Tapi Tuhan menyediakan kuasa yang menyembuhkan. Haleluya. Buka tanganmu, pejamkan matamu. Roh Kudus, hadirlah Engkau di sini. Kami menyembah, kami mengangkat hati kami, angkat suaramu. Kami memanggil namamu, ya Bapa. Kami berseru kepadamu. Panggillah namanya, panggillah namanya. Dia ada, dia hadir. Dia menyapa kita sebagai Bapa kepada anaknya. Engkau bukan budak, engkau bukan pegawai. Engkau anak. Amin. Panggil dia Bapa. Dia berkata, engkau berharga di mataku, nak. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Oh.
angkat